Salam, selamat pagi saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus. Semoga dan kita atau kabar kita pada pagi hari ini kabar baik dan kabar sukacita. Dan marilah kita terus bersyukur mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini diambil dari kitab Imamat pasal 19 ayat 17. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Dan jadi hosomamu dengamu di bagasa roham, alai ikon marsipaingot tu dengamu, asa ulang mania dosahu ala ibadah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, bahwa firman ini adalah perintah dari Tuhan Allah kepada bangsa Israel dan juga kepada kita. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu. Dengan kata lain, bahwa kita harus mengasihi, mengampuni, berdamai dengan semua orang, dengan sesama kita. Jangan membenci saudaramu di dalam hatimu. Ini artinya juga adalah supaya kita tidak menyimpan, tidak mendendam kesalahan orang kepada kita. Kalau kita tidak mendendam, berarti kita harus siap mengampuni segala kesalahan orang kepada kita, sehingga kita tidak membenci, kita tidak menyimpan kesalahan, tetapi di dalam hati kita ada pengampunan kepada orang lain, sehingga kita hidup di dalam damai. Kita berdamai dengan semua orang. Kita hidup di dalam pengampunan di tengah-tengah kehidupan kita. Tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Tetapi engkau harus berterus terang, yang artinya bahwa kita lebih baik memberi nasihat, lebih baik mengatakan kepada orang yang memiliki kesalahan kepada kita, untuk menyampaikan teguran, supaya tidak ada dendam, tidak ada sakit hati yang kita simpan di dalam hati kita. Karena ketika kita mendendam, dan ketika kita tidak bisa mengampuni sesama kita, maka itu mendatangkan dosa kepada kita karena orang lain. Itu mendatangkan dosa kepada diri kita sendiri karena orang lain. Kita membenci perilaku orang lain, kita menyimpan, kita mendendam orang yang membenci kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bahwa hidup saling mengasihi di tengah-tengah dunia ini sudah terjadi. Bagi siapapun di tengah-tengah dunia ini pasti ada hidup saling mengasihi. Hidup saling mengasihi juga dilakukan oleh orang-orang berdosa atau orang-orang yang tidak bertuhan. Hidup saling mengasihi. Orang jahat dengan orang jahat bisa hidup saling mengasihi. Tetapi firman ini mengajak kita bagaimana kita harus mengasihi orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Bagaimana kita mengampuni, mengasihi orang yang melakukan perbuatan yang tidak baik kepada kita. Bagaimana kita tetap hidup dalam firman Tuhan, mengasihi orang yang membenci kita.
mengasihi orang yang berbuat jahat kepada kita, mengasihi orang yang mengkhianati kita. Nah, ini adalah kasih yang luar biasa. Dan inilah yang diinginkan oleh firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan mengajak kita untuk hidup di dalam kasih, tidak mendendam. Yang artinya bahwa kita harus mampu mengampuni kesalahan orang. Kita tidak membenci orang yang membenci kita, tetapi kita mampu mengasihi orang yang membenci kita. Inilah yang harus dilakukan. Mengasihi sesama manusia, mengasihi sekelompok kita, mengasihi saudara kandung kita, mengasihi saudara-saudara kita yang kenal bahwa itu adalah hal yang biasa. Dan semua orang mampu melakukan itu. Semua orang mampu mengasihi kelompoknya. Semua orang mampu mengasihi keluarganya. Semua orang mampu mengasihi orang yang mengasihinya. Semua orang mampu itu. Tetapi hal yang luar biasa yang harus kita lakukan adalah bahwa kita mampu mengasihi semua orang tanpa memandang perbuatannya. Kita mampu mengasihi orang yang membenci kita. Kita mampu mengasihi orang yang berbuat jahat kepada kita. Kita mampu mendoakan orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Itulah kasih yang sangat luar biasa. Dan itulah kasih yang dilakukan oleh Allah kepada kehidupan kita. Walaupun dunia ini membenci Yesus, walaupun dunia ini menyalibkan Yesus, tetapi Yesus tetap mengasihi dunia ini dengan mengatakan di kayu salib, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Inilah kasih yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, biarlah kita tidak menyimpan kesalahan, tidak mendendam. Kita mengasihi semua orang tanpa memandang perbuatan. Kita mengasihi semua orang tanpa melihat suku, ras, dan kelompok. Selamat pagi bagi kita semuanya. Selamat beraktivitas dan selamat berlibur dalam satu hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.